Assalamualaikum wabarakatuh. Waalaikumsalam. Segala puji dan syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala dan Nabi Muhammad, the Messenger of God Sallallahu Alaihi Wasallam. Kami ucapkan terima kasih untuk seluruh jiwa dan raga yang hadir di sini hari ini. Terima kasih kepada jajaran partner kru dan cast yang bersama-sama melahirkan karya film Gundik ini. Film ini bukan tentang saya, tapi dari sebuah mimpi tentang kegelisahan saya, tentang kita semua. Film ini saya persembahkan untuk sebuah negara yang masih terjajah. Sudah lebih dari 70 tahun, rakyatnya hidup tersiksa, terabaikan hak-haknya sebagai manusia. Sementara banyak dari kita dan hampir semua pemimpin dunia hanya melihat dan takut untuk berbuat sesuatu yang nyata. Negara tersebut bernama Palestina. Sebuah genosida terus terjadi hanya karena sebuah ilusi dari kebahagiaan bernama kekayaan dan kekuasaan. Hari ini untuk sejenak, saya mengajak semua yang berada di ruangan ini untuk mengingat sesuatu yang nyata, dan mari kita berdoa bersama. Mendoakan ratusan ribu bahkan jutaan jiwa yang telah gugur menjadi korban kejahatan perang di seluruh dunia, mulai dari diambil alihnya benua Amerika sampai suatu waktu di Nusantara, hingga kini di Palestina. Kita doakan semoga mereka yang telah gugur bisa mendapatkan kebahagiaan yang abadi, dan mereka yang masih berjuang bisa merdeka dan mendapatkan kenikmatan seperti apa yang kita nikmati di sini. Kita doakan juga semoga jiwa dan pikiran kita bisa merdeka, tidak terjajah oleh keserakahan dan kebahagiaan semu bernama gold and glory dan genocide untuk berhenti dan tak terjadi lagi. Mari kita berdoa bersama. Berdoa dimulai. Berdoa selesai, segala bentuk yang buruk dari film ini murni datang dari saya pribadi, dan segala yang baik hanyalah datang dari Allah Subhanahu Wa Taala melalui hasil kerja keras teamwork kami dan sahabat-sahabat kami, para profesional yang berdiri di samping kanan kiri saya. Dengan ini kami persembahkan film Gundik. Selamat menyaksikan. Sebenarnya tadi udah pernah datang ke Maxim, cuma gimana coba pada mencar-mencar tadi. Coba kita lagi sambil cari-cari ya. Luna juga, nah tuh dia tuh, Ratu ya sini ya. Ratu Sofia. Ratu Sofia mau dipaku sama Pak D sini. Pokoknya dipaku sama Cornelius Sani terus. Mana Maxim mana tadi udah ada Maxim. Coba ya, lanjut ya sampai jalan aja ya. Luna juga masih udah di jalan nih, udah deket sih katanya. Udah landing. Ya, jadi ini adalah film Gundik dan Bang Anggi Umbara Brothers, ini adalah film pertamanya juga, bener ya, Mas Anggi? Ini adalah film pertama dari Umbara Brothers Film. Okay. Yang kita inisiasi pertama kali dan kita distribusikan sendiri dengan partner dari Makara Production dan Ruby Entertainment serta Raw Entertainment. Oke, ini kan kayak udah pertama, terus juga jadi penulis, sutradara, dan juga produser. Nah, itu ada bedanya nggak? Biasanya kan sutradarain, menulis juga. Nah, ini sekaligus juga jadi produser. Ceritain dong susahnya apa atau ada tantangan baru lagi nggak? Iya, jadi kan sekarang ini lagi udah ngetren ya. Jadi para komika pada jadi sutradara ya kan. Iya bukan begitu Mas Arif. Para komika pada jadi sutradara ya kan. Terus para pemain sekarang jadi sutradara semua. Jadi kayak saya, kayak sutradara udah jobnya udah makin menipis nih, kan makin banyak saingannya gitu. Jadi saya harus mencari sesuatu yang baru lah gitu. Jadi adalah coba-coba jadi produser, semoga bisa berhasil dan sesuai dengan apa yang saya impikan, keluarga kita impikan, dan ayah saya legasikan ke saya dan ke kita sekeluarga gitu. Ya, baik. Ini kan tadi juga sempat ada nanya ke penonton di sini, ya, ke wartawan yang di sini, ngomongin soal diimpikan, tapi penasaran juga, pernah dengar katanya film Gundik ini terinspirasinya atau dapat ide besarnya itu dari mimpi. Itu benar nggak? Itu ini serem juga ya kalau mimpi. Iya, jadi saya pernah cerita, saya pernah bermimpi datang ke sebuah tempat di pinggir pantai, ke sebuah rumah, terus setelah teman-teman saya, terus kita obrak-abrik rumahnya, kita main-main di sana, terus pas di sana saya nemuin buntut ular, saya tarik buntutnya, terus
ternyata ular itu panjang lilingin karang di bukit pinggir pantai itu, ternyata ujungnya itu ya cewek gitu kan, ngeliatin saya kayak bete banget gitu kan. Nah ini saya langsung wah ini Nyi Kidul gitu. Nah itu yang ada di benak saya terus selama bertahun-tahun. Kayak mimpi itu sekitar tahun 2007-an ya, 2007-2010-an. Jadi 2007 atau 2010-11-an. Terus mimpi itu stuck aja di saya gitu. Kayak pada waktu itu saya harus membuat film ini nih tentang Nyi Kidul gitu. Saya mencari, berkontemplasi dan segala macam, journey-nya membawa sampai akhirnya ke titik ini gitu kan. Dari situ sih awalnya. Dari mimpi ya, itu udah inget gak pas kapan tuh tepatnya? Udah lama banget ya? Tepatnya pas saya sama teman-teman dulu kan kita sering road tripan ya. Di jalan kita road tripan, terus istilahnya kalau orang Jawa atau orang ya kita lah gitu ya, pertemanan, persahabatan dan pengajian bareng, kita melakukan apaktilas gitu kan. Jadi mengunjungi makam-makam dari ujung ke ujung. Kayak pada saat itu kita lagi melewati daerah Yogyakarta, Jawa Tengah gitu. Terus ya mimpinya di situ. Terus itu udah lama banget sebenarnya stuck di sini gitu. Terus habis itu dapet ide-ide yang lain masuk, ya apalagi tentang soal si Gundik ini semuanya ya berkorelasi. Oh ini ternyata harus tentang itu gitu. Jadi kalau secara timeline tuh nggak linear sebenarnya kan di kepala saya. Tetap akhirnya nyatunya di sini. Mungkin untuk konfirmasi nanya ke sebelahnya, Bang Arif bener itu ya? Saya ularnya. Saya nggak memastikan aja. Oh bener. Kepalanya ludah tapi Males juga ya. Buntut saya nggak ada kan. Di sini juga ada eksekutif produser dan juga pemain Mas Agus Kuncoro. Boleh tepuk tangan teman-teman. Dan juga satu pemeran utama juga di film Gundik ini. Gimana Mas Agus sebagai Mas Oto ya kan, yang mana akhirnya kayaknya meninggal ya gitu ya. Nah itu boleh nggak kasih sedikit sebagai eksekutif produser? Emang dia meninggal, dia nggak meninggal. Nah itu kirain. Tadi saya Dia katakan kan terakhir kan dia mau matung. matung situ. Nah itu berarti mengalami nasib yang lebih mengerikan dari kematian. Coba boleh dijelasin nggak soal karakter dari Mas Oto itu gimana sih sebenarnya terakhirnya itu? Boleh nggak diceritakan gitu? Atau yang dirasain kira-kira tuh gimana tuh? Mana tuh? Lu pada nonton semua kan? Udah. Tapi kan masih menggantung tuh kayaknya tuh untuk film Gundik 2 sih kayaknya ya. Apa yang menggantung? Sebenarnya sih film pertama karena Angginya nulis sendiri, terus disutradarin sendiri, produserin sendiri. Ya. Saya pikir berarti Anggi bisa mengeluarkan semua apa yang dia mau kan ketika dia itu semuanya sih dia lakukan sendiri gitu. Saya pikir ini kan menjadi sebuah film yang Anggi banget pada akhirnya kan. Ya udah, ketika saya baca skripnya juga ini sangat-sangat fresh dan sangat menarik ya. Maksudnya horor, ada haze-nya, terus ditambah bumbu komedi sedikit, samping sih menurut saya. Terus kalau menjadi eksekutif produser gimana rasanya, Mas? Saya pikir kalau bisnis gitu ya, sebelumnya saya banyak bisnis di tempat yang lain itu cuman karena emang bukan kerjaannya dan cuma naruh duit doang gitu, biasanya berantakan. Kalau ini saya pikir apa yang saya sudah kerjakan bertahun-tahun ya mungkin saya harus di situ juga kali bisnisnya. Ya, jadi ya saya pikir ya udah ya chip in di film ini. Jadi saya juga ikut kerja di situ juga, segala macam di situ juga. Jadi emang enggak, ya mungkin itu benernya seperti itu. Baik, ini kita coba tadi udah kita ngobrol sama Mas Anggi Barat, tadi ngobrol lagi sama Mas Agus juga. Nah kita coba kenalan satu-satu dulu ya untuk semua cast. Mungkin mau menyapa-nyapa mungkin dari Ratu boleh. Ya. Dan mungkin sekalian juga kasih tahu gimana memerankan sesuai dengan karakternya masing-masing gitu ya, boleh. Halo semuanya, selamat sore. Halo, nama aku Ratu Sofia. Di film ini aku berperan sebagai Mary yang lagi hamil tadi. Iya. Dihamili siapa kamu? Kalau di film dihamili Baim dong. Iya. Jadi berperan sebagai Mary itu lumayan sulit di bagian hamilnya. Karena memang sebenarnya kan aku belum pernah hamil ya, dan langsung hamil gede gitu 9 bulan. Awalnya tuh aku tuh agak bingung gitu nih bawa perutnya gimana ya, lari-larinya gimana ya. Cuman ternyata kayaknya itu tuh emang udah otomatis aja langsung gitu karena perutnya gede. Jadi kalau lari-lari tuh harus agak ngangkang gitu. Terus kalau duduk juga harus agak pelan-pelan. Ecek-eceknya kan ibu hamil gitu ya.
Seru sih sebenarnya, cuman agak begah aja sih karena harus diikat terus perutnya setiap hari. But itu pengalaman yang luar biasa buat aku, pengalaman yang sangat seru, dan aku senang banget aku bisa merasakan perut gede kayak gimana. Gitu sih. Gitu. Udah. Jadi pengen lagi ya enggak? Hah? Halo? Mau, tapi nanti sama suami aja gitu, iya. Oke, lanjut mungkin ke adik kita dulu ini, Mas Juli, boleh silakan. Gimana tuh memerankan? Itu lumayan susah juga ya. Ceritanya dong, kenalan dulu, terus mungkin jadi apa tadi, terus pengalamannya boleh. Halo semuanya, aku Zara Simulano Bangun. Aku yang sebagai Zio kecil. Selama syuting sih, waktu kayak jadi cewek gitu, awalnya malu, tapi harus dibiarin aja. Oke, terima kasih Bu. Kita bisa. Selamat sore teman-teman semua, terima kasih untuk kehadirannya sore ini. Saya Foni Anggraini, peran saya di film ini adalah sebagai ibunya Baim. Di sini sih saya supporting aja, tapi saya ingin mengucapkan selamat kepada UBF, kepada Umbara Brothers Film untuk film pertamanya Mas Anggi. Terima kasih sudah ngajak saya di proyek ini. Ini berarti proyek ke-8 saya bekerja sama dengan UBF. Iya, kalau dapat gelas tuh udah banyak banget ya. Ini gelas, payung semua ya Mas. Jadi selalu menyenangkan bekerja sama dengan UBF. Terima kasih Mas Anggi, Mas Bonti, Kak Bonda dan semua. Kembali kasih Bapak ini. Luar biasa. Boleh sampai Ibu. Selamat sore teman-teman wartawan. Kemarin ada yang lain lagi, tapi sekarang saya di sini jadi pelengkap penderita ya. Udah nonton kan? Udah. Dan cita-cita Mas Danu, almarhum bapaknya Mas Anggi, yaitu sahabat saya, tercapai. Sukses Anggi. Amin. Boleh Pak Prodi. Ya, selamat sore teman-teman semua. Ya, saya di sini dapat 60 scene dan semuanya 61 scene dan semuanya dijadikan saya sebagai makhluk halus oleh Pak Andi. Jadi makhluk halus di film ini ya kurang lebih seperti itu. Terima kasih kepada Bro Anggi, emang kerjasamanya luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ramadhan Budiman. Saya di sini sebagai eksekutif produser dan kebetulan dengan Mas Bonti juga. Di sini sebenarnya ada yang menarik sih pada saat kita pertama kali ketemu Mas Anggi gitu. Jadi pada saat waktu itu Makara sedang mengadakan persiapan mencari sutradara, director. Berjalannya waktu, ternyata Mas Anggi malah jualan sama kita. Ternyata saya mencari, malah kita dicari, jadi kita kebeli juga. Dan jadi di situ akhirnya kita berkolaborasi ya Mas ya, dari Makara maupun dari Umbara Brothers dan Ruby juga. Ya semoga harapannya film Gundik ini sukses di box office. Terima kasih teman-teman media, wartawan, semua para cast di sini yang sudah mensupport dari produksi Gundik ini dan akan tayang di tanggal 22 yang mendatang. Mungkin itu dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bonti, sebagai salah satu dari 3 Umbara Brothers ini yang paling nggak punya kontribusi di film Gundik. Bertepatan dengan saya waktu itu lagi ada job di luar kantor lagi. Kita ketemu tapi di set Mas. Ya, itu kontribusi saya tuh satu nemenin Anggi sama lu nemenin kartu. Satu hari. Satu malam itu aja. Tapi terus terang yang membanggakan dari film ini adalah buat saya akhirnya kita bisa membangun bekerja dengan sistem yang kita buat sendiri yang bismillah akan capai cita-cita kami dari dulu, yaitu adil ke kru dan pemain. Di sini pertama kali kita tidak lagi sebagai production service, tapi kita memang memproduksi film ini sendiri. Bismillah, mudah-mudahan kedepannya akan bisa better.
Amin. Belum itu aku sangat pikir kita kedatangan sudah hadiran Living Legend kita Om Tio Pak Suryo. Tepuk tangan dulu. Tadi berjam kita hilang begitu aja. Sini Jenderal. Presiden. Karena itu merah Jenderal. Di Jenderal. Calon presiden. Ya dilaju. Selamat sore teman-teman media semuanya. Perkenalkan saya Indah Nestriana, produser dari Umbara Brothers Film. Sekali lagi terima kasih buat teman-teman media yang udah hadir. Mungkin tadi udah diceritain dan udah seperti juga openingnya bahwa ini adalah film pertama kami. Mungkin kami selama ini dikenal sebagai production house yang hanya memproduksi film untuk studio-studio besar di Indonesia. Tapi alhamdulillah sekarang kita bikin film pertama nih. Mudah-mudahan juga teman-teman media bisa support biar Umbara juga bisa buat karya-karya lain yang lebih banyak, lebih bagus. Sama yang tadi udah sampaikan Pak Boti bahwa kita mengikut sertakan banyak kru, bukan hanya jadi kru yang dibayar lalu pulang, tapi kita pengen semua kru memiliki film ini sampai tua, bisa bangga, keluarganya juga lihat bahwa mereka bukan cuma kerja, udah bawa uang tapi juga bawa karya. Terima kasih. Terima kasih. Perkenalan dulu sebelum disundut. Silakan Om Tio. Emang boleh ngerokok di sini? Kan nggak ada apinya. Iya, boleh. Lagi. Siap Jenderal. Assalamualaikum, sore, terima kasih semua sudah hadir. Tolong di review yang keren-keren ya. Amin. Oke, siap Jenderal. 8,3. Oh, 8,3. Amin. Naik haji saya di situ. Terima kasih. Lo mau ngapain lagi? Mau ngapain? Anda siapa? Saya jadi jenderal mempunyai partai biru. Ada adegan apa? Adegannya saya diperkosa. Itu gitu tadi kayaknya ya. Saya diperkosa oleh syaitan. Nggak enak rasanya. Ya bonek mana ada ya? Masih dikawal rider. Itu deh pokoknya enak. Nggak bisa bangun. Nggak bisa bangun dari, nggak bisa bangun dari. Nggak susah dirinya. Ya, terima kasih itu aja. Yang banyak. Ya, tepuk tangan dulu untuk Om Tio. Lanjut ke Bang Dian Sidik boleh? Dia main. Main. Ada di sini. Vendor catering. Oh iya. Selamat sore semuanya teman-teman, rekan wartawan. Sambil gini ngomongnya dong. Oh iya. Terima kasih sudah menyempatkan waktunya. Saya tahu Jakarta itu macet, tapi kalian bisa hadir di sini itu suatu kebanggaan buat saya. Senang didatengin banyak orang-orang. Ya begitu. Saya di Gondik saya sebagai Saud. Saud itu adalah anak buahnya Mas Agus Mendoro, si Oto. Seru sih, pertama kali saya menerima tawaran ini dari manajer saya itu saya tanya dulu, belum skenario, tapi begitu tahu sutradaranya dalam Mas Anggi Umbara langsung aja saya mau, karena dari dulu saya ingin kerjasama dengan beliau dan akhirnya kecapean juga. Terima kasih loh Mas Anggi Umbara. Akhirnya kesampaian juga gitu. Dan tantangannya di sini ya so far kita udah berlatih dengan coach juga di sini. Dan hal yang paling menarik itu waktu duel sama Luna Maya itu paling seru. Kenapa? Karena setannya Luna Maya. Sebelum dia menjadi suami orang waktu itu kan? Iya, sekarang iya. Suami ya istri. Istri. Ya, bentar ya Mas ya, saya mau belah sini dulu. Nggak, saya mau ngambil mangkok nih Mas. Iya. Saya mau kelilingin. Udah diusir Satpol PP. Baru masih dulu eksekutif, dia juga pemeran belum ngomong. Yaudah ini. Sini cuci motor dulu ya Mas. Tunggu gantian dulu ya Bang Arif ya. Silakan. Lucu banget ya.
Cewek aja ya. Jangan gitu, bentar dulu, kan satu produser. Oke, kalau tadi Mbak Ida sampaikan bahwa ini film milik kami bersama, buat saya sangat iya. Karena ketika awal ditawari dan saya baca skrip, saya bilang sama Mas Anggi, boleh nggak kalau tokoh saya androgini gitu. Dan kemudian diiyakan. Artinya eksplorasi buat karakter yang saya mainkan yang udah Anda lihat ini juga baru pertama kali, dan mungkin di Indonesia juga jarang banget aktor dapat privilege untuk ikut kontribusi menentukan karakter. Saya nggak tahu efeknya di Anda yang nonton, tapi tokoh itu tokoh androgini, dan bahagia banget saya dapat kesempatan untuk explore dengan karakter yang macam itu, yang mungkin nggak akan 2 atau 3 kali dapat kesempatan seperti ini. Semoga karakternya, semoga filmnya ngendon di kepala Anda cukup panjang. Terima kasih. Terima kasih, tepuk tangan dulu. Nah, baru kita sambut ini dia. Masih Bonde. Gue kira gue. Dari mana gue? Dari mana gue? Bisa. Bingung kan bedain gue yang mana? Enggak. Aku protes banget. Pasti aku sebenarnya rantaunya jam 5 kok. Waktu itu. Boleh langsung. Waktu Indonesia Selatan. Silakan Mas Masin, ini pas banget giliran Anda. Jadi kalau saya pikir sih, Masin. Saya harus gitu. Oh, diajar rela kok. Saya nggak pakai jaket kuning, yang ini yang benar Masin. Tapi kamu pakai ya perawatan? Nggak, dulu udah. Hasilnya kelihatan loh. Bentar ya. Hati ya tadi. Gue salah judul kali ya? Gue sebenernya nggak sabar gantinya dulu. Wah, berarti udah nonton dong? Udah. Lebih ya, gue juga belum. Berarti lebih cepat ya tadi yang nontonnya ya, makanya kemarin lebih cepat ya? Enggak, dan kayaknya emang jadwalnya itu. Oh gitu? Enggak kok. Oh iya, lebih cepat. Terima kasih semuanya teman-teman media yang udah datang. Sorry aku telat. Gimana filmnya menurut kalian? Oke, bagus. Ya Maxim bisa lanjut dong. Jadi gimana menurut kalian? Ya seperancis bisa aja gue. Seperancis. Oh, bahasa Prancis dong. Nggak bisa saya. Je m'appelle Télégophone. Merci beaucoup. Croissant. Pour beignet. Pour venir. Terima kasih sudah datang. Oke, tepuk tangan dulu dong. Nah, baru nih kita ke pemeran dari Zio tadi, tepuk tangan dulu. Oh, ini berarti Mas, kalau pinjam maaf ya. Ini ada Mas Raymond. Ini dulu Mas Raymond dulu. Kita kan hormatin dulu yang jadi monster ya. Karena Mas Raymond nih mungkin belum banyak yang nggak kelihatan juga, diri kelihatan. Perkenalkan, nama saya Raymond. Saya berperan sebagai Zio besar yang berwarna biru. Seru ya kan? Itu membutuhkan perjuangan sekali menurut saya, karena emang benar-benar menyiksa sih. Ya, fisik ya. Kita fighting soalnya. Aku fightingnya sama Zio besar. Iya. Mudah-mudahan filmnya boom. Oh, amin. Terima kasih. Oke, tepuk tangan Mas Raymond menjadi Zio dewasa. Kita langsung foto bersama. Oh, kita ngobrol dulu, kasih kesempatan untuk Zio dewasa dulu. Balik lagi. Itu yang siapa sih? Itu udah make up. Hah? Saya? Ya, sorry. Silakan Bang Arif. Ya begitu, terima kasih banyak ya. Luar biasa, tepuk tangan dulu dong. Belum. Halo, selamat sore, saya Arif Didu. Di sini saya berperan sebagai Reza ya. Reza ya? Farsi. Kok Pak? Gue sih Pak.
Oh, Reza, iya. Ini menyenangkan karena tadinya saya pikir di film sebelumnya itu saya tuh selalu kok diajak ngerasanya kayak tusuk gigi di meja gerobak pangsit. Ada syukur, nggak ada syukur. Cuma di sini agak kecelek sih setelah ngeliat diajak main siapa aja? Ada Maxim, ada Mas Agus, ada dia. Anjing yang keren-keren berarti ya kan? Ternyata enggak dong. Gue dihadirin untuk bikin mereka terlihat keren. Iya dong. Ada yang cakep, ada yang jelek. Cakep terlihat karena ada yang jelek kan. Tapi saya. Jadi saya itu agak bingung ketika nanti perampok. Emang perampok ada yang begini ya? Gitu. Tapi mudah-mudahan sih bisa keterima lah sebagai bumbu. Saya juga terima lah gitu. Jadi kalau dia mau pesen catering bisa hubungi ke saya juga. Jadi itu aja, sekali lagi terima kasih udah nonton. Udah ya, balikin lagi ke Oke, Raffi. Oh berarti? Iya, aku pengen nanya aja kan sebagai pengantin baru film pertama yang sudah sama suami istri gitu kan. Terus juga salah satunya kalau nggak tahu mungkin soundtracknya dari Bro Maxim ini adalah bandnya sendiri. Itu gimana rasanya bandnya menjadi soundtrack juga di filmnya? Awalnya sih juga. Sebenarnya itu spontan sih, Kita tuh ngobrol sama Anggi, kita dua-duanya suka lagu-lagu yang lumayan keras ya. Terus kayaknya sempat bilang, mau nggak bikin soundtrack? Dan itu masih lagi proses reading. Malamnya setelah itu yang Anggi bilang kayak mau bikin soundtracknya, aku langsung bikin sih. Jadi ada bagian Jawanya itu yang aku pengen tadinya bahasa Jawa tapi jadinya bahasa Indonesia, soalnya aku nggak bisa bahasa. Kamu cakep banget sih. Terima kasih. Makanya gue tuh harus jauh-jauh dari dia, soalnya dia tuh kalau syuting nih sama Arif ya udahlah bisa take 50 kali. Dan happy banget. Kita juga waktu itu udah sempet ketemu sama Anggi, kita memang pengen bikin project bareng gitu kan. Kapannya kita mau bikin film bareng gitu. And akhirnya kita bikin Gundik. Tadinya aku pikir aku yang bakal jadi Gundiknya. Soalnya aku nggak tahu arti Gundik. Oh, Gundik itu. Oke. Jadi aku dikasih peran perampoknya. And premisnya itu kan dari heist yang bikin aku kayak sangat tertarik, soalnya film heist itu kan seru, and then ditambah bumbu-bumbu horor gitu sih yang bikin tertarik juga dengan film ini. Gitu. Oke, terus rasain ketika tayang sudah menjadi suami istri dengan Kak Luna gimana? Nah itu komentarnya besok aja. Oh. Oke. By the way, where is she? Belum. Dia baru sampai dari ini Italia soalnya. Aku juga belum ketemu sama dia. Oke, kita coba lempar ke wartawan dulu, mungkin ya yang mau nanya boleh 1-2 orang dulu kali ya, 1-2 orang boleh ya. Siapa? Yang nggak sih ada yang depan, Mas Arif pilih mau yang mana? Depan boleh, silakan. Oke, selamat sore, saya Faris dari Selektif. Mungkin ingin bertanya kepada Mas Andi ya. Ini kan ada unsur komedinya juga ya di dalamnya. Mungkin membuat komedi badinya seperti apa? Mungkin ada sharing-sharing juga nggak sih? Pemain kayak Mas Arif itu kan kocak parah kan, dia itu orangnya. Parah. Mungkin ada sharing-sharing juga, ada penambahan juga gitu dari Mas Arif. Mungkin ada usulan atau apa gitu, atau mungkin emang udah punya komedi badi sendiri gitu mungkin. Terima kasih. Enggak sih, dari awal emang kita mau planning ada sedikit komedinya tipis aja, tapi agak kebanyakan nih pas syuting. Terus akhirnya dibuang beberapa, sebenarnya banyak adegan dibuang yang komedi karena kita ngeliat wah terlalu tebal nih komedinya gitu. Jadi kita mau ini menjadi horror komedi bukannya komedi horror gitu kan. Dan prosesnya adalah pokoknya kita serahin semua ke Arif Didu aja gitu kan. Pokoknya jadi kalau itu lucu ya karena saya bikin, tapi kalau nggak lucu ya karena Arif Didu nggak lucu gitu. Fitnah. Tapi ini jujur kalau berapa kali kerja sama Pak Anggi, yang menarik adalah saya biasanya nunggu kejutan-kejutan ketika lagi di set. Soalnya dia suka begitu. Ini kita giniin aja.
dan biasanya works gitu. Kalau yang menyenangkan kerja sama Pak Anggi itu anjing ngejilat gue ya. Satu film lagi mau ada judul baru dia itu Pak gitu gitu. Jadi saya walaupun saya dari latarnya adalah komedi, tapi ketika diajak ke sama Pak Anggi saya tenang banget gitu karena bentuknya diskusi dan biasanya works komedinya gitu sih. Oke. Padahal di belakang ada mau tuh, gue lagi nih gue ngemokin komedi gitu kan. Nah, jadi emang dari awal, dari dulu pertama kita syuting kan di Comiket yang part 2 ya. Emang salah satu yang saya bilang kan yang presence-nya di antara semua komika di Indonesia gitu ya, yang presence-nya ada gitu yang paling saya sukai di layar ini ya, layar sinema ya review gitu kan. Jadi paling murah. Nah, dan dia juga enak diajak diskusi gitu. Dari semua film saya selalu ya, enaknya gimana nih gitu. Saya selalu menanyakan dulu kan gimana karakter dia mau diapain, komedinya mau seperti apa, dan kalau bisa setiap scene tuh ada punch-punchnya gitu lah. Jadi nggak melulu harus yang terstruktur premis atau punchline, tapi yang apa aja bisa dijadiin punchline gitu. Nah itu pengennya selalu ada kolaborasi dari setiap pemain. Dan kenapa Arif Didu ya karena memang dia selalu bisa memberikan itu gitu kan ke filmnya, memberikan bonus lebih lah terhadap itu. Mudah-mudahan bonusnya dibayar juga ya Pak Bu Produser ya. Oh ada. Wah, mesti bikin lampiran kontrak Bu. Ya, tapi jadi penasaran nih kan tadi ada adegan yang di-cut karena mungkin terlalu banyak lucu. Nah itu saya ngomongin sama Bang Arif dulu juga. Ya jadi nanti pas lagi mungkin hari pertama tayang akan kita keluarin satu klip. Nah itu akan dijual terpisah ya Pak ya? Akan dijual terpisah bentuk CD nanti. Kayak mainan bocah. Enggak, maksudnya ada nggak sih ngomongin Bang Arif juga terus soal komedinya, ada nggak sih yang nggak lolos dari lembaga sensor? Ini kan lumayan thriller tadi ya. Sensor, aduh, kita ngomongin sensor lagi. Udah pusing ya? Dikit penasaran. Ya banyak gitu. Jujur kita 1 jam yang lalu masih di situ mengeluh kesah tentang sensor yang belum keluar. Udah hari ini gitu kan. Dari kemarin kita udah Uber. Kita pertama kali peninjauan ke sensor tuh bulan Oktober deh. Kita udah minta peninjauan tahun lalu gitu kan. Udah dikasih revisinya. Terus dia mau udah hasil jadi birokrasi yang agak sulit sih gitu kan menurut kami ya para filmmaker. Awal Mei udah kita kasih lagi ke sensor, hasil revisinya udah full yang udah jadi dengan CGI segala macem. Terus direvisi lagi, kita lakukan revisi. Pas udah kita revisi lagi, kita kasih lagi, direvisi lagi gitu kan. Jadi gak habis-habis revisinya untuk mendapatkan 17 dan udah kita kasih kemarin. Akhirnya libur panjang kemarin. Jadi sampai tadi siang, sampai tadi sore ya baru kita dapat ini sensor yang 17 tahun. Jadi yang teman-teman saksikan di sini itu masih yang 21 tahun. Oh. Jadi beruntunglah kalian yang bisa melihat 21 tahun, adegan motong kepala, adegan minum darah, segala macam itu udah nggak ada. Di 17 tahun. Yang akan tayang nanti itu bukan hasil yang jadi 21 tahun. Director's cut ya yang mereka lihat ya? Yes. Ini 21 tahun yang kita jangan revisi, biarin ini aja. Nah itu 21 tahun kenanya gitu. Nah ini yang ditonton hari ini adalah yang udah lulus sensor 21 tahun. Jadi beruntung lah saudara kalian. Yang 17 nanti tanggal 22 itu tadinya mau kita tampilin nanti yang 17 tahun, tapi karena nggak keluar, akhirnya udah kita tampilin yang 21 tahun. Jadi kita jujur masih bermasalah dengan birokrasi yang sistem yang dibuat oleh LSF ya, sehingga jam 11 malam masih harus telepon-teleponan apa segala macam, masih ribet banget. Jadi mungkin harus diperbaiki ke depan lah. Oke. Mungkin nanti ada deleted scenes-nya yang kita keluarin juga. Aduh kalau ada boleh ada extended sih. Berarti nanti pas tayang 17 gak ada muka Bang Arif semua ya? Yang ada di bottom itu maksudnya. Pakai sensor itu maksudnya. Iya. Bener juga gua. Di blur. Oh di blur. Boleh dong satu lagi dari media yang ini mungkin ada yang belakang-belakang atau siapa yang bertanya? Silakan. Boleh cash, produser. Ada? Yang lain ayo. Oh, boleh Pak, silakan. Ya Pak Arul. Kali ini nggak akan disomasi kan? Pertama saya Arul dari film. Pertama kalau melihat Anggi 1 dekade 10 tahun terakhir,
tadi diributkan ini adalah Anggi banget dan sebagainya. Saya ingat waktu nonton Mama Cake gitu ya, tanpa intervensi 13 tahun lalu itu. 13 tahun yang lalu, sorry. 13 tahun yang lalu, artinya memang catatan saya secara pribadi, Anggi bekerja dengan kreativitasnya, memang menciptakan penonton non-linear, sangat imajinatif dan penuh dengan perspektif yang kita lihat dari Angga Diani ya, Mas Rosman Rosadi ya, yang diperankan oleh Mas Rosman. Anggi Dini ya. Itu memang kontur dan gesturnya memang perempuan di skenario. Kenapa kemudian harus Mas Rosman? Karena kalau saya menutup mata mendengarkan suara gitu ya, ada keberhasilan acting yang kemudian dimunculkan oleh Rosman. Tapi setelah saya lihat aslinya, loh kok Mas Rosman yang keluar gitu ya. Itu yang mau saya butuh penjelasan dari Anggi. Kemudian yang kedua, kalau Medusa kita lihat dalam mitologi Yunani gitu ya, kalau misalnya ini Lorong Kidul itu adanya di Jawa kuno, yang menjadi persoalan itu kan ada intervensi hal yang beda dari mimpinya Anggi tentang Lorong Kidul. Apakah memang itu langsung ke aktris Luna Maya yang harus memerankan itu? Karena Kak Luna ini kan memang sebagai Queen of Horror, dan dia juga berhasil untuk memunculkan lirikan yang agak sulit kita bisa untuk menjamkan mata, karena memang ada sesuatu aura atau ambience yang ada gitu. Jadi alasan memilih Luna Maya sebagai nyai pertama. Kemudian yang ketiga, tentu saja selamat untuk semua laki-laki yang kemudian diberikan title sebagai perampok, karena mereka akhirnya menjadi the king ya untuk rumah itu. Sebenarnya perspektifnya itu kita berikan kepada pejabatkah, koruptorkah, atau justru orang-orang yang kemudian sedikit bermasalah di Republik ini. Jadi saya pengen tahu sih apa yang kemudian semiotik atau sesuatu yang tidak linear yang diberikan oleh Anggi untuk film ini. Itu aja, terima kasih. Terima kasih Pak. Oke, ini mau jawaban panjang buat jawaban pendek. Jawaban yang sedang-sedang aja. Coba saya jawab satu persatu. Kalau dari Mas Lukman, karakternya tadi adalah Samir. Bisa dilihat Samir itu sebenarnya nama dari mana, mungkin bisa di research. Nama aslinya adalah Samiri ya. Cari-cari aja. Jadi kalau tadi dibilang adalah penggambaran dari raja-raja, itu benar sekali, karena kalau dilihat dari namanya tadi, kode-kodenya kan semuanya itu merupakan nama-nama raja ya. Ada Otto ya, Toman, Saud ya, Saudi ya, Reza Farsi ya, Persia ya. Itu mempunyai arti-arti sendiri, semiotik gitu ya. Surya ya, Surya ya kan. Semua nama itu ada artinya di sana. Itu punya komunikasi tersendiri buat ya yang tahu-tahu aja, yang overthinking, yang sedang konspirasi teori ya silakan dikaji, karena ada subliminal story di bawah itu gitu kan. Itu yang pertama. Itu udah tiga aja kali ya. Belum. Kedua tadi soal Medusa. Medusa itu kan kultur Yunani ya. Maksudnya itu dari barat lah ya. Kalau di sini kan itu timur. Bentuknya sama, badannya manusia, bawahnya ular gitu kan. Terus yang melihat dia, kalau Medusa kan langsung mati gitu. Ya mungkin itu kalau di sana itu menggambarkan secara analogi gitu ya, menggambarkan ya satu sosok atau bisa perkumpulan atau apapun yang kita nggak bisa melihat dia. Kalau kita melihat dia, kita dibunuh, kita mati gitu. Ada seperti itu digambarkan juga di filmnya Jordan Peele yang Nope judulnya, Nope. Setiap dia ngeliat ke atas monster, dia mati gitu. Jadi ada sebuah kumpulan sosok atau apapun itu yang nggak bisa kita lihat langsung. Kalau kita udah ngeliat, kita harus mati gitu. Itu analoginya apa di dunia ini gitu. Itu pertama. Kalau di timur, mungkin kalau senang baca ada buku Pramudia Anantatur yang soal mengebahas soal Lorong Kidul, dan apakah itu fakta atau mitos. Dia menggugat itu gitu kan, bahwa artinya Lorong Kidul sebenarnya apa, kenapa dia berhubungan dengan raja-raja, apa korelasinya gitu antara raja-raja tanah Jawa atau Nusantara dengan yang di pantai selatan gitu kan.
Kalau Pantai Utara kan berhubungan dengan ya apa tuh Portugis dan Inggris segala macam gitu kan. Sedangkan Nero-Film ini berhubungan dengan apa? Kenapa dia menjadi kekuatan mistis, kekuatan goib para petinggi di Nusantara gitu kan? Yang selalu berhubungan. Bilangnya Ratu Wasana kan soalnya bundiknya dari si raja-raja di sini. Itu deh pokoknya ribet deh, panjang pokoknya. Terus silakan kaji sendiri aja. Terus kalau seru tonton lagi apa yang nama-namanya dan gimana alurnya gitu sih. Itu kalau buat yang suka non-linear thinking dan ya bukan overthinking lah ya. Itu sih. Baik, luar biasa penjelasannya ya. Walaupun saya pusing juga. Nikmatin aja lah, masing aja. Iya, tapi saya suka. Ya jujur. Boleh ada lagi Kak yang mau bertanya mungkin di studio? Ada? Oh, ya. Seberapa frustasinya itu pertanyakan kepada Bapak Syakar mungkin Pak Rama dan Ibu Indah mungkin ya. Dari semalam kita udah frustasi gitu kan. Sebenarnya udah dari semalam dari kita bikin teaser poster tuh udah bermasalah gitu kan, karena itu tadi kan teaser poster dikasih 21, sedangkan gambarnya begitu, jadi kita harus bikin poster satu lagi yang dibilang lebih ramah. Kita nggak tahu nih poster yang lebih ramah itu apa buat horor itu kayak gitu, ada senyum atau gimana gitu kan. Jadi itu pertama dari poster, terus itu dari teaser di trailer juga begitu, dan filmnya pun akhirnya ya kita mendapat yang 21. Kenapa nggak dijadiin marketing? Mungkin karena kita merasa kita belum sebesar itu untuk bisa terlalu pede bahwa ini bisa ditonton oleh sekian banyak orang di Indonesia gitu kan, dan diperbolehkan secara sistem untuk bisa masuk ke 17 tahun, untuk punya 2 kategori gitu kan. Gitu. Jadi agak ribet sistem para eksibitor juga yang selalu bertabrakan dengan apa yang terjadi dari sensornya juga gitu kan. Jadi yang di sini bolehnya begini sih, maunya begini, jadi kita susah untuk ketemu di tengahnya gitu untuk minta ini maunya harusnya di berapa, 21 apa 17, standarnya seperti apa, nah kayak gitu kita masih bermasalah dari itu. Sebenarnya udah lama, dari tahun 2000 awal juga, tahun 2007 juga udah ada hashtag bubarkan LSF gitu kan. Ada dulu, kalau mau research aja, tahun 2007 itu mafia tuh masyarakat film Indonesia itu pernah menyuarakan untuk bubarkan LSF itu. Jadi jangan sampai yang terjadi lagi gitu kan, hal-hal kayak begini yang mempersulit para filmmakers untuk berkembang, untuk bisa berkarya gitu kan. Kalau sedikit-sedikit aja hal-hal yang nggak substansial dipermasalahkan, kayak misalnya namanya minum darah gitu kan, itu kan jadi masalah, padahal di film-film lainnya mau vampir juga minum darah gitu kan. Udah gue minum darah kan, ada yang dapat 13 tahun gitu. Jadi membingungkan, sistemnya birokrasi juga membingungkan. Setiap yang masuk ke studio menyensor itu orang yang berbeda dengan yang udah merevisi. Revisi beda lagi gitu kan, terus next check gimana gitu. Ya itulah maksudnya. Sedangkan tanggal tayang sudah ditetapkan, screening tanggal sudah ditetapkan, jadi mempersulit kita gitu oleh ujung-ujungnya sih gitu. Mungkin yang itu sih koreksi saya untuk LSF. Kita belum sampai pengen membubarkan sih, tadinya hampir ya, tapi belum sampai ke sana. Mungkin masih bisa, ayolah kita diperbaiki lah untuk kedepannya lah gitu, biar nggak terjadi pergolakan yang tahun 2007 lalu gitu kan. Itu sih, itu masukan koreksi kepada tim sensor yang baru kan ini, periode baru ya sekarang ini gitu. Gitu deh, panjang lah. Frustasi dibikin versi itunya, jam merah jam itunya, angkatnya gimana tuh? Kita nggak ada jam-jaman soalnya di sini kan. Ini satu malam aja udah gitu kan. Jadi bukan strategi marketing kita juga sih, dan kenapa harus meniru yang lainnya juga ya, kita filmnya yang berbeda, strategi juga harus berbeda sih. Itu luar biasa, tepuk tangan sekali untuk Mas Anggi Bara. Saya belum. Saya lupa aja. Panggil aja Bunda aja. Iya benar. Bunda kan harusnya hijau ini ya, hijau nyai, hijau stabilo. Udah. Apa terang bener tadi saya. Iya, memakai besi. Tadi jadi grogi kan lihat. Ini kayak mantap.
Silakan Mas Anu. Ya kayak gini sih sebenarnya si desain itu pasti kayak gini, kayak benar-benar kita konsen terus tiba-tiba kayak kemana gitu. Tapi kalau misalnya dalam sisi acting sih menurut aku jauh lebih gampang, soalnya tektokannya itu udah yakin mereka bisa bounce back gitu sih. Kan kita kayak main tenis atau main pingpong atau main paddle atau main apa lagi? Catur. Jadi bermain bersama pemain yang udah berpengalaman seperti Arif Didu, itu sangat menyenangkan. Dan kalau misalnya aku kelihatan bingung sih, memang karakter aku memang harus kelihatan bingung. Karena emang rookie kan? Iya, rookie-nya di kelompok perampok ini sih. Dan aku tuh kan memang mau merelate dengan penonton yang juga menonton filmnya barengan gitu loh sama Baim. Jadi aku memang berusaha untuk kayak sebagai penonton sih, untuk kayak benar-benar experience atau mengalaminya seperti penonton nontonin filmnya gitu. Dan itu yang membantu adalah lawan main aku. Aku sebenarnya di situ cuman jadi patung aja sih, sebenarnya aku ikut aja gitu. Iya, tapi Bang Arif, Mas Agus, Mas Dian, semuanya, Maluna juga, itu bener-bener, sama Ratu juga, kita sih saling melengkapi aja. Kalau kita kan maksudnya sepakat dan kita nggak mau dibilang modal tampang kan ya. Jadi kita bisa aja sih. Sepakat dari awal, bener. Rela banget sih. Dan juga kan kita lumayan ada proses reading yang kita ada kebebasan lah. Kita dikasih kebebasan dari Anggi untuk merubah skrip atau merubah dialog seperti yang kita inginkan gitu. Itu pun juga membantu aku untuk